Horas madihita salhutna kamang punguan ama nadong di tonga-tonga ni huriata HKP Kramat Jati. Punguan ama dohot punguan ama arbab dohot mata hetu sadok ama nadong di tonga-tonga ni huriaon songoni nang nadong di HKBP sadok HKBP. Masuk mahita tu PHD di bagasan Tikion samar saur hita di bagasan hatani debata na patuguhon hapor seauta marsob batu ibana martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marede hita sian bukuede nomor 450 lalu ayat sada dohot ayat tolu barita naum muli. Asni rohama dihamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hamuna kamang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus turpuk PHD di bagasan samingguon hobar tual manak HKBP di seksi ama punguan ama saluhutna Ima sian Yohanes 4 ayat 10 sia 1 ayat 26. Saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia. Yohanes 4 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manusia adalah makhluk yang sangat religius. Itu sebabnya acap kali disebut manusia adalah homo religius. Manusia suka menyembah makhluk yang menyembah. Itu sebabnya ia bisa dan selalu mau menyembah. Jika ia tidak menyembah Tuhan Yesus, maka ia menyembah yang lainnya. Iman kita mengajarkan bahwa yang kita sembah ialah Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi ada juga yang menyembah dunia hitam, menyembah jabatan, menyembah harta, bahkan menyembah dirinya sendiri. Tapi yang mendasari itu adalah semua homo religius tadi. Manusia juga adalah makhluk yang selalu percaya. Jika tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka bisa saja dia percaya kepada tahyul, kepada dongeng, kepada dunia hitam, dan yang lain-lain. Tetapi pada dasarnya dia percaya, terlepas kepada siapa dia percaya. Dalam iman kita, beriman kepada Tuhan Yesus berarti hanya menyembah Dia sebagai juru selamat. Karenanya mari kita perhatikan saudara-saudara, beriman kepada Tuhan Yesus dengan beriman kepada jabatan, kepada harta dan diri sendiri memang beda-beda tipis. Tapi mari kita lihat bedanya. Ciri beriman kepada Tuhan Yesus adalah yang pertama, adanya kesadaran. Iman kepada Tuhan Yesus tidak lahir dari ketakutan, tidak lahir dari paksaan, tidak lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari satu kesadaran untuk bertobat, untuk berubah, untuk mengasihi, untuk taat, untuk hormat, terlebih-lebih untuk memuliakan Tuhan. Matius 7 ayat 22 sampai 37 memberitahukan itu kepada kita. Sehingga ketika kita benar-benar didorong oleh kesadaran, maka kesadaran tersebut melahirkan perasaan kekaguman, ketakjuban, ketaatan kepada Sang Ilahi, dan kebutuhan kita bergantung hanya kepada Sang Sumber hidup, yakni yang ilahi, Kristus. Sedangkan iman kepada dunia ini muncul dari ketakutan karena terkena bala, terkena penyakit, terkena bencana, terkena kecelakaan dan lain-lain. Itu sebabnya di kepercayaan tradisional ada yang mengatakan acara tolak bala dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan saudara-saudara, iman kepada dunia hitam, iman kepada jabatan, iman kepada harta, iman kepada diri sendiri, maka itu akan melahirkan kesombongan, percaya diri berlebihan, merasa diri lebih hebat dari siapapun, dan sikap tidak memerlukan siapa saja. Karenanya itu sangat mendasar perbedaannya. Beriman kepada Kristus didorong oleh kesadaran. Yang kedua, beriman kepada Kristus akan mengubah karakter kita. Adanya perubahan karakter. Beriman kepada Tuhan Yesus akan melahirkan sebuah kerinduan untuk
berjuang mengalami perubahan karakter dari manusia lama dengan sifat-sifat yang buruk kepada manusia baru dengan sifat yang baik dan benar. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan itu mendasar, perubahan itu elementer. Sedangkan orang yang beriman kepada dunia hitam, kepada dunia ini hanya untuk mencari kekayaan dan kenikmatan duniawi yang ujung-ujungnya hanya untuk keangkuhan diri supaya tidak diremehkan oleh orang lain. Karenanya menyembah di dalam roh dan kebenaran berarti menyembah Tuhan di dalam kesadaran sesadar-sadarnya. Nats ini Yesus memberikan sebuah pemahaman baru. Ada satu kelompok mengatakan bahwa beribadah di gunung sana. Yahudi mengatakan beribadah harus di Yerusalem. Yesus memberikan pemahaman baru, bukan dibatasi oleh tempat, bukan dibatasi oleh keadaan, tetapi prinsip yang sangat mendasar ialah di dalam roh dan kebenaran. Itu prinsip yang sangat mendasar tentang beribadah. Itu sesuatu yang sangat mendasar. Sehingga ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran berarti menyembah Tuhan dengan rasa sadar Allah itu luar biasa, Allah itu melebihi segala-galanya, kita terbatas, keterbatasan kita mendatangkan kekaguman, ketakjuban luar biasa kepada Sang Ilahi, dan kebutuhan kita hanya bergantung kepada Dia, Sang Juru Selamat. Sikap seperti ini akan melahirkan perubahan karakter, perubahan yang lebih baik. Ini berbeda jika kita beriman kepada yang lain di luar Tuhan Yesus. Karenanya pertanyaan bagi kita ialah, apakah setiap kali kita menyembah Tuhan Yesus muncul kesadaran, muncul kekaguman, muncul rasa takjub kepada yang ilahi, sehingga mendorong kita untuk terus bergantung dan bersandar hanya kepada Dia, Sang Sumber Hidup? Jika belum, saudara-saudara, ada yang perlu kita periksa. Jika iya, maka kita sedang mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Tetapi jika tidak, ada sesuatu yang kita perbaiki di situ. Jangan-jangan kita sedang mengalami kelesuan, bahkan kemacetan iman kita. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita menyembah di dalam roh dan kebenaran? Bagaimana agar iman kita bertumbuh? Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul karena pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada yang lain selain daripada persekutuan yang akrab dengan firman Tuhan. Itu yang menumbuh kembangkan iman kita. Sehingga ketika iman kita bertumbuh, maka kita meniadakan keakuan kita. Kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, kita senantiasa hidup dalam kebenaran. Dan ibadah itu mendorong kita dalam kehidupan keseharian kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Kristus ada di tengah-tengah kita, Dia telah bersama-sama dengan kita, dan Dia yang menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau mengizinkan kami memberikan waktu bersekutu dalam firman-Mu. Meskipun dalam keterbatasan dan kesederhanaan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar beribadah dalam roh dan kebenaran. Berkati kaum Bapa dimanapun berada, kiranya Engkau memberikan hikmat, penguasaan diri, kepintaran, sehingga setiap kaum Bapa dapat menjadi imam di tengah-tengah keluarga-keluarga. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 201 ayat 1 dan ayat 3 na martukot serial. Rap mahita mangido di tangiang alea manami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaonmu sai saut molamune roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehon matuhami sedereon hanguluan siapari se sama dosanami songon panesanami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami unak kami togi hoti pangujunan palua mahami sian pangago ay hono puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling-lilingna. Amen. Asini rohan itu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohan de bata amata dohot persauran itu di purbadia ma mangaramoti hamu saluhutna. Amen. Horas marita saluhutna kamang, salam sehat.